bebas dari kekerasan seksual. Lampiran Keputusan Wakil Universitas Jakarta nomor 258 garis miring SD 01 garis miring A50 garis miring 2023 tanggal 24 November 2023 tentang penetapan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Jakarta tahun 2023. Kelima, Dewi Gita Kartika, Koordinator Pariwisata, Manajemen Pariwisata. Megisda Pariwisata. 6. Muhammad Abda. 7. Safira Hasana. 8. Barbani Nuriansyah. 9. Siti Josinta Malik. Apakah anak-anakku, para dosen yang ada di hadapan saya siap melaksanakan tugas sebagai Satgas PPKS Universitas Jakarta? Siap. Kata zero kekerasan seksual. Baik, dan hitungan ketiga, 1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Beri tepukan yang meriah. Inilah dia. Terima kasih atas kesediaannya Ibu Rektor dan para rekan serta para satgas PPKS Universitas. Kami persilakan untuk membantu. Saya Reza, pelaksana tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, mengucapkan selamat atas pelantikan Satgas PPKS Universitas yang menyenangkan bagi seluruh warganya. Kampus yang melindungi seluruh warganya. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan, khususnya perguruan tinggi. Kita tahu bahwa kekerasan seksual sangat tinggi di perguruan tinggi karena dengan adanya pembentukan Satgas PPKS ini, kita harap bahwa seluruh elemen akan menjadi lebih nyaman, aman dalam menjalankan kegiatan sehari-hari di universitas ini. Kasatgas PPKS UNJ nih, wah dari UNJ, jadi kita memang harus berkolaborasi dengan kampus-kampus lain yang selama ini UNJ ini mendapatkan penghargaan dari LLDT di dalam penanganan kasus kekerasan seksual di kampus. Jadi nanti ilmunya mohon disampaikan Bu dari Monte. Jadi beliau ini memang UNJ sudah lebih lama dari Universitas Sahid. Jadi kami nanti ingin belajar bersama. Ini juga merupakan langkah yang sangat positif dan menunjukkan komitmen serta keseriusan perguruan tinggi melalui tindakan nyata dalam upaya membangun kampus yang bebas dari kekerasan seksual. Kami berharap prakarsa seperti ini akan terus berlanjut, khususnya untuk kampus-kampus yang belum memiliki Satgas PPKS.
sehingga kita akan segera bisa melihat dampak positif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan terbebas dari kekerasan seksual. Sudah sempat ketemu, sudah mendengar sebetulnya dari apa yang tadi disampaikan oleh Direktur, inisiasi, kesungguhan, komitmen yang dibangun oleh Ustaz Syahid. Jadi kemarin Ibu Menteri menugaskan dan kebetulan beliau baru kembali dari Jogja, menugaskan kepada saya untuk hadir. Saya harus hadir sendiri di sini. Terima kasih Bu. Jadi ini bagian dari komitmen yang kita bangun. Tapi memang konsekuensinya selalu ke fakultas, tapi pengaduannya banyak. Untuk pembicara pertama kita, saya perkenalkan Bapak Pepi Sukandani. Selamat siang, namun semangat pagi tentunya ya. Baik, terima kasih ya memang tadi sudah memoderatori untuk pertemuan kali ini tahun 2021. Gak usah dibuka dulu, ada angka apa lagi? Nomor 30 tahun 2021 itu membahas tentang PPS, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi 30 ya. Dan kalau yang satu pendidikan nomor 40. Nah, data fisik termasuk yang mengganggu kesehatan ekonomi seseorang dan berlaku kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal. Ini contoh kepada saya. Nah, ini menjadi istilahnya kategori mobility ataupun kumuan sementara. Ini kan menjadikan mengapa bukti dari kejadian itu sulit. 30 itu ada 21 bentuk kekerasan seksual. Itu dalam kategori ringan, sedang, dan berat gitu. Jadi yang ringan tadi seperti Mas Ben bilang, misalnya catcalling, pokoknya indikatornya itu konsen ya, apakah korban merasa nyaman atau tidak. Misalnya cuma bilang, hai, kamu cantik deh hari ini. Kalau korban merasa tidak nyaman dan itu memiliki dampak traumatis sehingga gara-gara tidak masuk kampus, itu bisa masuk kekerasan seksual. Jadi untuk undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual nomor berapa? Nomor 12 Tahun? tahun 2022. Betul nggak kira-kira? Betul. Luar biasa, tepuk tangan teman-teman. Berarti ini Pak dari awal sampai akhir luar biasa. Di kampus kita nggak ada. Barangkali banyak yang tidak melapor. Ya. Lanjut pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi ini yang laporan-laporan yang ke Komnas Perempuan. Sekarang siapa nih pelakunya? Tadi kata Mas Benny bisa siapa saja ya, bisa mahasiswa, bisa dosen. Ya ini datanya 22 mahasiswa pelakunya. Karena penting banget loh, kalau kita mau memahami kekerasan seksual, kita perlu paham dari perspektif gender. Setuju nggak kalau gender itu sama dengan jenis kelamin? Oke, kata-kata perempuan itu memasak, harus bisa memasak, laki-laki nggak apa-apa nggak bisa masak, itu gender atau ini ya, ketika
beraktivitas terlibat dalam aktivitas seksual. Jadi secara bebas itu ya termasuk kalau dalam ancaman. Dari mana dan siapa namanya? Saya mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengarkan ceritanya. Jadi saya sebagai teman sekaligus pendengar, apakah ada yang bisa pertama kali yang saya lakukan untuk bisa memberikan solusi untuk teman saya? Terima kasih Sofia sudah bertanya. Ini situasi yang sangat sulit, gitu ya. Apalagi kalian masih anak-anak, gitu ya. Tetapi ini kerap kali terjadi. Jadi seringkali malah orang tua nggak punya perspektif yang tepat ya mengenai kekerasan seksual. Apa yang bisa kalian lakukan ya di usia kalian? Menurut saya, satu, kalian bisa cari orang dewasa lain yang memang bisa kalian percaya. Saya Lestari dari SMK Negeri Jakarta. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang bertanya. Mohon izin saya, bagaimana jika ada seorang anak ada korban bullying, tetapi anak tersebut bukannya trauma, tetapi malah ketergantungan atau kecanduan itu dan korban itu tetap memilih melanjutkan hubungannya dengan pelaku itu. Baik, terima Yang Sofia tadi itu adalah 3L. Ya, pertama kita lihat nih, kalau ada teman kita yang kayaknya dia lagi resah, lagi stres, lagi kayaknya suntuk begitu. Coba ya, kita dekati, kita buat dia nyaman. Kemudian yang kedua adalah listen. Kita dengarkan apa sih masalahnya. Karena mulai dari perilaku yang tidak biasa itu kita bisa tahu teman kita itu ada masalah. Biasanya ceria tiba-tiba jadi pendiam. Biasanya dia enak diajak kok tiba-tiba marah-marah gitu ya. Nah itu bagian dari kita antisipasi kekerasan seksual di sekitar. Mungkin pas pertama dengar datang dia masih nangis gitu ya, masih nangis, dia mau cerita. Nah kita jangan paksa dia untuk ngomong ya, gitu ya Bu psikolog ya. Jangan paksa, yang penting dia nyaman dulu. Mungkin kalau perempuan kalau dia bisa kita peluk atau yang penting kita membuat dia nyaman, kasih minum seperti itu ya. Nah setelah itu tadi khususnya child grooming ini ya, itu kan biasanya melakukan eksploitasi ya. Anak ini akan dieksploitasi oleh biasanya pelakunya kan pria dewasa gitu ya. Jadi bisa jadi diiming-imingi dulu kan, biasanya dikasih hadiah, diajak jalan-jalan. Selamat siang, kita perkenalkan nama saya Mesma Drama, selaku ketua BEM 114 Pendidikan Akhir. Saya ingin bertanya, mahasiswa ketika mendapatkan teguran dari dosen karena mahasiswa tersebut salah, apakah itu termasuk kekerasan seksual atau kekerasan lainnya? Lalu yang kedua, apakah Satgas dapat menerima keluhan tersebut dari mahasiswanya? Seperti itu aja. Terima kasih. Masuk ke dalam kekerasan seksual sepertinya tidak. Tapi apakah bisa masuk ke kekerasan lain? Bisa. Selama unsur-unsur yang menjadikan itu adalah sebuah kekerasan itu tercukupi atau terpenuhi gitu ya. Kalau misalnya nanti kamu boleh buka Permendikbud 46 yang memang ditujukan untuk teman-teman sekolah, tapi ini juga bisa menjadi rujukan bahwa ternyata kekerasan itu dari kekerasan seksual. Dugaanku yang tidak kamu adalah bisa masuk ke dalam kekerasan fisik. Tapi kita lihat dulu apakah